Selamat datang wahai pengangguran-pengangguran sukses. Selamat datang wahai pengangguran-pengangguran sukses. Selamat datang wahai pengangguran-pengangguran sukses. Kembali lagi di konten reaction artikel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereaction sebuah artikel dengan judul Cara Mendapatkan Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial. Nah, cara ini sangat berguna untuk kalian yang terdampak ekonominya karena pandemi COVID-19 ini. Selain itu juga saya berpesan untuk kalian yang melihat video ini, tekan subscribe. Tolong tekan subscribe agar tahun ini mendapatkan 100.000 subscriber dan mendapat silver play button. Oke? Nice. Langsung saja kita simak ke videonya. Tonton sampai selesai. Tidak boleh di skip agar tidak salah paham. Oke, langsung saja kita ke videonya. Seperti biasanya, kita akan mereaction artikel dari website jalantikus.com. Di sini dengan judul mau dapat bansos, ini cara daftar di tks.kemensos.go.id. Di artikel pembukanya, sebagai upaya membantu masyarakat yang terdampak pandemi, pemerintah memberikan berbagai tipe bansos sejak 2020 yang lalu. Salah satunya adalah data terpadu kesejahteraan sosial atau disingkat DTKS dari Kementerian Sosial. Nah, berikut adalah cara mendaftar DTKS Kemensos.go.id dan apa saja syarat-syaratnya. Ini yang belum tahu DTKS. DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial atau sebuah database yang berisi tentang macam kriteria maupun rumah tangga. Data yang tercantum pada DTKS Kemensos maka akan terjadi referensi sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, jadi program ini diperuntukkan untuk mereka yang keadaan sosialnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Jika Anda kaya, tidak boleh mengikuti tutorial ini. Oke? Nah, jenis bantuan DTKS Kemensos ada 3. Bantuan program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, dan bantuan sosial tunai. Nah, yang sering di masyarakat itu bantuan sosial tunai. Bantuan tersebut berjumlah 1.200.000 yang diberikan per 4 bulan. Jadi setiap pencariannya bantuan ini masyarakat mendapatkan 300.000. Nah, untuk yang pertama tadi bantuan program keluarga harapan. Ini adalah bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang yang diberikan pada waktu 12 bulan dalam 4 tahapan berbeda. Tahap pertama akan diberikan Januari, April, Juli, dan Oktober. Yang kedua, bantuan pangan non tunai adalah sumbangan berbentuk barang kebutuhan pokok yang diberikan pemerintah dalam kurun waktu 12 bulan. Setiap bulannya calon penerima akan mendapatkan kebutuhan pangan dasar dengan nilai uang sejumlah 200.000. Jadi ada 3 jenis bantuan. Syarat untuk mendaftarkan di DTKS Kemensos.go.id. Ini syarat-syaratnya. Yang pertama, bukan ASN, bukan PNS. Jika Anda PNS, tidak boleh daftar. Oke, TNI atau Polri. Pokoknya yang digaji negara tidak boleh daftar. Oke? Masuk dalam kriteria miskin atau rentan miskin. Jika Anda kaya tidak boleh daftar. Hanya orang yang berpenghasilan menengah ke bawah. Oke? Yang ketiga, calon penerima BSD wajib merupakan masyarakat yang terdampak COVID, baik itu kena PHK atau kehilangan pekerjaan. Nah, ini juga sangat berguna untuk mereka yang terkena PHK selama pandemi ini. Di beberapa industri karena terjadi banyak PHK saat pandemi ini. Yang keempat, syaratnya bagi calon penerima program keluarga harapan wajib merupakan keluarga kurang mampu, rentan miskin ataupun keluarga dengan komponen tertentu, hamil, lanjut usia, penyandang disabilitas, anak sekolah SD sampai SMA. Ini juga untuk anak sekolah SD sampai SMA juga bisa mendapatkan ini. Oke. Jadi simak tutorial ini sampai selesai. Cara daftar di DTKS. Nah, ini cara-caranya. Kalau tadi adalah syarat-syaratnya. Jika kamu memenuhi syarat-syarat di atas, jadi syarat-syarat di atas harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, tidak bisa mendaftar. Cara daftar di DTKS Kemensos.go.id, begini langkah-langkahnya. Yang pertama, daftar DTKS.go.id tidak bisa dilakukan secara mandiri, harus melalui online.
Lakukan pendaftaran kepada aparat pemerintah setempat seperti RT, RW, ataupun ke kantor desa untuk mendapatkan bantuan. Kalian jika sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, kalian bisa mendaftarkan melalui perantara yang paling dekat, yaitu RT. Nanti dari RT ke desa dan selanjutnya akan diproses. Yang kedua, setelah kamu mendaftar ke aparat pemerintah setempat, nanti akan mendapatkan surat pemberitahuan. Surat tersebut berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan. Yang ketiga, bahwa data pelengkap seperti KTP, KK, NIK, dan kode unik keluarga dalam data terpadu. Ya, seperti KK, KTP, ya itulah pokoknya. Yang keempat, setelah data kamu lengkap, maka diproses oleh himpunan bank milik negara yang disingkat Himbara, kantor kelurahan, dan kabupaten atau wali kota. Setelah memenuhi, kalian nanti akan mendapatkan rekening kalau tidak salah untuk mencairkannya. Khusus untuk BNPT, BPNT nantinya akan dibuatkan rekening dan akan diberikan kartu keluarga sejahtera. Cara cek bantuan di DTKS Kemensos. Jika kalian sudah mendaftar dan syaratnya terpenuhi, kalian bisa mengeceknya di website ini. Yang pertama, buka website DTKS Kemensos. Coba kita buka. Apakah bisa atau cuma opini saja? Kita buka, kita tunggu dulu. Nah, ternyata bisa. Sambil menunggu, kita baca dulu apakah yang harus dimasukkan dalam website tersebut. Pilih identitas yang digunakan untuk pendaftaran. Kamu bisa menggunakan nomor induk kependudukan atau nomor BPKI atau nomor KIS, biasa surat, bentuk surat, atau ID DTKS atau BID. Berarti untuk mengeceknya kita yang paling mudah bisa menggunakan NIK. Nih, cek penerima bansos. Apakah kalian termasuk orang yang layak mendapatkan atau tidak? Yang pertama, pencarian data penerima bansos. Pilih provinsi, masukkan provinsi kalian. Ini karena saya Jawa Timur, misal Jawa Timur. Nah, seperti inilah kalau websitenya pemerintah, biasanya sulit diakses. Terus kecamatan, masukkanlah ini websitenya sulit diakses. Masukkan ini mulai dari provinsi, kecamatan, desa, terus ini tadi nama sesuai dengan KTP atau yang untuk mendaftarkannya. Lalu masukkan kode CAPTCA, lalu klik cari data. Nanti jika muncul berarti kalian layak mendapatkan bansos. Ini catatannya, sistem cek bansos Kemensos akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang Anda inputkan. Jadi harus data yang diinputkan harus benar. Kita lanjut ke tutorialnya. Akhir kata dari artikel ini, apakah artikel ini benar atau tidak. Nah, cara data DTKS Kemensos.id sebenarnya tidak bisa dilakukan secara mandiri atau secara online. Jadi kalian harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada pemerintah daerah. Tidak bisa online atau tidak bisa mendaftarkan secara sendiri. Jadi harus melalui pemerintah setempat atau pemerintah yang paling dekat, yaitu RT. Lalu nanti dilimpahkan ke desa dan akan ditindaklanjuti. Jika kalian sudah memenuhi syarat, otomatis akan mendapatkan bantuan tersebut. Jika kalian memenuhi syarat dan cara-caranya tadi semuanya sudah terpenuhi, maka kalian layak mendapatkan bantuan sosial. Sekian tutorial yang bisa saya sampaikan saat ini. Di sini saya tidak bisa mencobanya karena saya kira saya tidak masuk dalam orang yang menjadi sasaran Kemensos. Saya tidak bisa mencobanya, tapi saya di sini hanya memberitahukan info ini. Pesan saya untuk kalian sobat-sobat nganggur, kalian nganggur tidak apa-apa, tapi harus tetap kreatif. Oke, tidak boleh malas-malasan. Kreatif. Jadi orang harus kreatif. Percuma pintar sekolah kalau tidak kreatif, percuma. Oke, orang pintar akan kalah dengan orang kreatif. Oke, jika anda sekarang miskin, berusahalah agar kalian menjadi orang yang kaya dengan kreativitas Anda. Apalagi kalau kalian masih muda, Anda masih diberikan pemikiran dan hati
cobalah berpikir bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah tanpa kerja panas-panasan atau kerja siang malam, kerja ada kerja Anda akan tipes. Coba ubah mindset itu. Anda harus berproses. Oke, berproses. Jadi tidak sampai langsung menuju ke atas, tapi ada prosesnya. Tidak boleh kerja. Jika kerja, Anda akan tipes. Oke, nice. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika kalian ada saran atau ide untuk konten untuk channel ini, silahkan DM di Instagram saya @angidwu1998. Sip. Follow juga ya. Follow IG saya. Oke, nice. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Jika tidak suka, silahkan tekan tombol dislike. Sekian, terima kasih. Bye.